Remaja TV. Pertemuan kali ini pembahasan tentang keistimewaan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Manusia adalah makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah telah menjelaskan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, sungguh aku muliakan Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Kemuliaan itu dihusni surah, dengan model bentuk terbaik. Artinya manusia itu di antara makhluk yang lain adalah makhluk yang bentuk dan modelnya paling sempurna. Contoh, ular, hewan. Ular itu bentuknya panjang, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Kita sebagai manusia ada tangan, ada kaki. Hewan itu masih lebih bagus untuk manusia. Pokoknya semua makhluk yang ada di muka bumi ini yang terbaik bentuknya adalah manusia. Karena itu satu karunia dan nikmat yang terbesar. Wal mazhab dan juga kondisi manusia juga kondisi atau ditempatkan dalam kondisi yang terbaik. Contoh dalam 4 rumah manusia yang paling indah ketika makhluk yang lain. Kalau hewan rumahnya sembarangan asal ada. Tadi kita masih di keramik, masih asli segala macam. Apakah kita masih tetap menjadi orang yang ingkar kepada Allah dengan kondisi nikmat yang luar biasa ini? Waktu dari komah dan juga kita sebagai manusia makhluk termulia dalam bentuk kondisi tubuh kita. Jadi dari komah ini apa? Tingginya juga sedang, lebarnya juga sedang. Makanya manusia itu bentuk terbaik. Watani sibil akli, dan juga umat manusia dimuliakan oleh Allah dibandingkan makhluk yang lain dengan diberi oleh Allah akal. Kalau yang lain tidak diberi akal, seperti hewan, dia hanya diberi nafsu kekuatan tapi dia diberi akal. Manusia diberi nafsu kekuatan dan juga akal. Wal afham memiliki juga manusia itu diberi kemuliaan lebih tentang pemahaman dan juga bisa bicara. Itu menunjukkan bahwa manusia makhluk termulia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kata Allah, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan aku beri kepada manusia itu tunggangan kendaraan ketika mereka melintasi lautan dan juga ketika mereka melintasi daratan. Kita manusia kalau mau nyebrang laut pasti ada kapal. Hewan yang lain nggak ada. Jadi istimewa seperti itu. Kalau kita ada di daratan masih ada mobil, ada bis, atau ada pesawat. Kita sebagai manusia itu yang hanya dipersediakan seperti itu. Kalau makhluk yang lain nggak ada pesawat, osius, kambing nggak ada, khusus ayam nggak ada. Cuma untuk manusia. Wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku lebihkan karuniaku kepada mereka melebihi dari karunia-karunia yang aku berikan dari manusia. Artinya manusia ini memang makhluk terbaik dari segala sisi, adalah makhluk terbaik. Dari bentuk, dari pemahaman, dari akal, dari makanan, semua aspek kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah semua terbaik. Contoh makanan. Makanan manusia itu makanan yang terbaik. Biasanya kalau kambing hanya makan daun, hewan itu hanya makan daun. Ya. Terus ayam hanya makan jagung, makan padi. Kalau kita, ya padi dimakan,
beras dimakan, daging dimakan, sampai kambingnya juga dimakan, daun-daunnya juga dimakan buat sayur. Semua lengkap. Maka manusia adalah makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah. Dan dari itu kita patut banyak bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah kita terima dari Allah SWT. La niza'a fi anna al-anbiya alaihi salatu wassalam afdalu minal malaikati sufiyyah. Tidak ada perkhilafan ulama bahwasanya para nabi alaihi salatu wassalam adalah makhluk yang lebih mulia ketimbang dari para malaikat, yang malaikat itu adalah malaikat kelas bawah, malaikat-malaikat biasa. Wa inna man niza fil malaikatil uluhiyyah as-samawiyah. Yang terjadi perkhilafan di antara ulama itu ketika para nabi itu dibandingkan dengan para malaikat yang tingkat tinggi seperti Jibril, Mikail, Israfil. Itu ulama beda pendapat. Tapi ketika para nabi dibandingkan dengan malaikat yang kelas bawah, ulama sepakat bahwa para nabi adalah lebih mulia dari mereka. Yang terjadi perkhilafan ketika para nabi itu dibandingkan dengan malaikat yang mulia seperti Jibril, Mikail, Israfil. Faqala aktsar sahabat, kebanyakan sahabat berpendapat al-anbiya'u alaihi wassalatu wassalam afdalu. Menurut pendapat para sahabat, para nabi itu lebih utama ketimbang dari para malaikat, meskipun malaikat itu adalah malaikat yang mulia seperti Jibril, Mikail dan teman-temannya ya. Makanya manusia itu nanti di sini dijelaskan manusia tersusun dari dua unsur, ada unsur malaikat dan unsur hewan. Di sini nanti akan dijelaskan, dibahas. Maka para sahabat sepakat bahwa para nabi lebih mulia dan utama dari malaikat, meskipun malaikat itu adalah malaikat kelas tinggi. Wa alaihi syi'ahu ahlul bilad, dan sepakat dengan pendapat dari para sahabat kelompok Syiah dan juga segala macam-macam agama. Mereka sepakat bahwa para nabi lebih mulia dari para malaikat. Wa qalatul Mu'tazilah, akan tetapi kelompok Mu'tazilah mereka berpendapat al-malaikatu afdalu alaihim falasifah. Kelompok Mu'tazilah mereka berpendapat bahwa malaikat itu lebih utama meskipun dari para nabi, tapi malaikat yang kelas tinggi. Wa alaihim falasifah, dan sependapat dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah kelompok ahli filsafat, mereka menganggap bahwa malaikat lebih utama. Tapi yang lebih kuat tetap para nabi lebih utama dari para malaikat. Wahtaja ashabuna biwujuhin, dan membuat hujjah kelompok-kelompok kita ashabuna biwujuhin dengan berapa pendapat yang menunjukkan bahwa para nabi itu lebih utama dari para malaikat. Ada beberapa hujjah yang menjelaskan bahwa para nabi lebih mulia dari para malaikat. Kita ini sebagai manusia, ketika kita ini menjadi orang yang taat, menjadi orang yang ahli ibadah, derajat kita akan lebih mulia dari para nabi. Akan tetapi ketika kita menjadi orang yang ahli maksiat, durhaka kepada Allah, derajat kita akan lebih rendah dari mereka. Maka manusia itu relatif bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih rendah dari hewan. Apa buktinya? Bahwa manusia ketika sudah manusia itu ahli maksiat, durhaka kepada Allah, akan lebih parah dari hewan. Contoh, ini contoh yang nyata. Kalau hewan biasanya contoh kelelawar, kalau beli pisang paling semalam hanya habis 1 biji, itu bisa. Kalau beli
Kalau nyuri pisang paling habis 1 biji. Itu bukti. Coba kalau manusia sudah mau punya keinginan nyuri pisang, bukan hanya 1 biji, 1 kebun bisa habis. Nah, itu bukti kan? Menunjukkan bahwa manusia ketika manusia itu sudah rusak akhlaknya, maka akan lebih parah dari hewan. Contoh lagi, kalau hewan biasanya nyurinya seperti nyuri kambing, paling hanya yang dicuri itu daun jagungnya, ya daun jagungnya ini. Tapi kalau manusia sudah nyuri juga jagung, bisa habis 1 kebun. Itu bukti yang jelas bahwa ketika manusia sudah rusak akhlaknya, maka akan lebih parah dari itu. Maka manusia itu relatif bisa lebih mulia dari para malaikat, bisa lebih rendah dari dan para sahabat berpendapat membawa 2 hujah bahwa manusia lebih mulia dari para malaikat dengan hujah pertama al-awwal qauluhu ta'ala. Hujah yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, ayatnya wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika aku ucapkan, aku perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Kalian semua harus sujud pada Nabi Adam. Hujjah pertama bahwa para nabi lebih mulia dari para malaikat, bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Nabi Adam. Maka ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, fakumiru bisujudi li Adam. Mereka diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Wa amrul adna bisujud lil afdal wa huwa sabiqul bahri. Perintah dari derajat yang lebih rendah untuk sujud kepada yang lebih mulia. Buktinya itu bisa secara jelas bisa dipaham bahwa ketika para malaikat oleh Allah diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, itu sudah bisa dipaham bahwa Nabi Adam lebih mulia dari para malaikat. Andaikan para malaikat yang lebih mulia Nabi Adam sujud. Itu bukti satu. Wasani, bukti yang kedua, hujjah yang kedua yang menunjukkan bahwa para malaikat lebih mulia dari para nabi lebih mulia dari para malaikat. Allah Ta'ala juga firman Allah SWT di dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sampai pada firman Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Lalu mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Aku beritahu kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama yang ada di alam semesta ini. Tsumma aradahu 'ala malaikah, oleh Allah ditunjukkan kepada para malaikat. Lalu oleh Allah diperintahkan, ambibuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Wahai malaikat, tolong tunjukkan, kasih tahu nama-nama itu kalau kalian memang benar mengaku kalian lebih baik dari Nabi Adam. Karena malaikat itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu protes. Protes, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan itu? Lalu ketika itu malaikat menjawab, ketika oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan, coba kalau kamu memang mengaku lebih baik dari Nabi Adam, coba tunjukkan, sebutkan nama-nama sesuatu yang ada di bumi. Mereka menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal 'alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Fa innahu yadullu ala an Adam alaihissalam,
Ayat tersebut menunjukkan ala Adam alaihissalam bahwasanya Nabi Adam alaihissalam aliman asma'a kullaha. Beliau mengetahui semua nama-nama yang ada di bumi. Walam ya'lamuha, dan para malaikat tidak mengetahuinya. Mereka tidak tahu, Nabi Adam tahu. Wal alim afdal min ghairihi, sedangkan orang yang lebih tahu tentunya lebih mulia dan lebih utama dari orang yang tidak tahu. Itu dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa para nabi lebih utama dari para malaikat. Dalil yang ketiga, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Juga ayat yang lain, kita yang kedua, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama? Tidak sama. Tidak sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu, orang bodoh. Tidak akan sama derajatnya antara orang yang pintar dengan orang bodoh. Tetap lebih mulia orang yang pintar. Ini juga menjadi dalil bahwa para malaikat, para nabi lebih mulia dari para Usalisu. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa para nabi lebih utama dari para malaikat, anna lil bashari awaiq, anna lil bashari awaiq an ibadah min syahwatihi wa ghadabihi wa hajatihi syagilah bi awqatihi. Sesungguhnya manusia itu mempunyai rintangan dari melaksanakan ibadah kepada Allah, min syahwatihi, dari syahwatnya, wa ghadabihi, dan rasa marahnya, wa hajatihi, dan juga keinginan-keinginannya, asyagilati li awqatihi, yang menyibukkan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah. Wa laisa lil malaikati minha syai'un, dan para malaikat tidak disibukkan dengan itu. Artinya apa? Manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah masih banyak rintangan. Ada syahwat yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Ada keinginan dunia, ada rasa marah, ada punya banyak rintangan untuk ia beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketika ia mampu mengatasi masalah itu untuk beribadah kepada Allah, itu sangat luar biasa. Sedangkan malaikat tidak dikasih syahwat, tidak dikasih kesibukan yang lain, memang diciptakan untuk ibadah. Kalau para malaikat ini kalau adiknya remon, tidak perlu mencari nafkah, tidak usah bekerja, yang diciptakan untuk hanya untuk ibadah, tidak dikasih nafsu oleh Allah. Mereka memang diciptakan untuk ibadah. Sedangkan kita manusia ada nafsu, ada kesibukan, ada keperluan, harus mencari nafkah, harus ngurus anak, harus segala macam. Akan tapi kita bisa menyingkirkan itu, kita tetap menjadi orang yang mau ibadah kepada Allah. Itu sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwa wala syakka anal ibadata ma'a hadhihi awaiq, dan tidak ada keraguan bahwa ibadah yang disertai dengan rintangan-rintangan tersebut adkhala fi ikhlas, dan ia masih bisa ikhlas untuk beribadah kepada Allah, wasyaku, dan lebih berat fayakun afdal, maka orang yang bisa mengatasi rintangan itu adalah orang yang lebih utama. Yaitu perbandingannya, malaikat diciptakan oleh Allah tanpa kesibukan, tanpa syahwat, tanpa nafsu. Dia diciptakan memang untuk ibadah kepada Allah, tidak ada kesibukan lain. Tapi kita manusia masih banyak keperluan, harus ngurus anak, harus ngurus istri, harus cari nafkah, harus cuci baju, segala macam. Tapi kita diberi hidayah oleh Allah masih bisa menyingkirkan kesibukan-kesibukan itu untuk beribadah kepada Allah, dan itu adalah hal yang luar biasa. Tapi bukan kepada yang kita itu hidayah dari Allah. Jangan sampai kita merasa saya lu bisa. Itu keliru. Kita harus merasa bahwa alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah di tengah kesibukan-kesibukan yang harus kita lakukan. Itu dalil yang ketiga atau hujah yang ketiga yang menunjukkan bahwa manusia atau para malaikat lebih mulia dari manusia atau para nabi lebih mulia dari para malaikat. Warabi'u, dan yang keempat, annal insana rukiba tartiban bainal malaki alladhi lahu aqlun bila syahwatin
wa bainal bahimati allati laha syahwatun bila aqil fa bi aqlihi lahu haddun min al-malaikah wa bi ta'atihi lahu haddun min al-bahimah thumma in ghalabat tabi'atuhu ala aqlihi fa huwa asyarru min al-bahaim. Dalil yang keempat, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah susunan antara unsur malaikat dan unsur hewan. Manusia ini diciptakan oleh Allah dari dua unsur, ada unsur malaikat, ada unsur hewan. Jadi diciptakan dari unsur malaikat, yang dimana malaikat itu punya akal tapi tidak punya syahwat. Malaikat itu diberi akal, tidak diberi syahwat. Wa bainal bahimati, dan juga diciptakan dari unsur hewan allati laha syahwatun bil aqli, dan dimana hewan itu hanya dikasih syahwat, tidak diberi akal. Manusia itu dari dua unsur malaikat, yaitu mengambil akal dari unsur malaikat, syahwat dari unsur hewan. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah diberi akal, tidak diberi syahwat. Kalau hewan oleh Allah diciptakan diberi syahwat, tidak diberi akal. Fabi'aktihi, maka dengan akalnya manusia itu lahu haddun minal malaikah, manusia bisa mendapatkan pangkat atau bagian dari kemuliaan para malaikat. Wa bi ta'atihi, dan dengan tabiatnya yaitu syahwatnya lahu haddun minal bahimah, manusia itu mempunyai bagian dari hewan. Maka semakin ghalabat tabi'atuhu ala aqlihi fa huwa asyarru minal bahaim. Maka barang siapa atau manusia yang dikalahkan oleh syahwatnya, mengalahkan akalnya, fahuwa asyarru minal bahaim, maka manusia itu lebih parah dari hewan. Ketika manusia itu lebih mengunggulkan akalnya ketimbang syahwatnya, maka ia akan lebih mulia dari malaikat. Akan tapi ketika akalnya dikalahkan oleh nafsunya atau syahwatnya, manusia akan lebih rendah dari hewan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu ibaratkan hewan, bal hum adall, bahkan lebih parah dari hewan. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah orang yang lalai kepada Allah, orang yang lupa dengan tujuan apa ia diciptakan oleh Allah, untuk apa ia diciptakan oleh Allah. Artinya ketika manusia itu lalai bahwa dirinya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan harus tunduk kepada Allah, maka ia akan dikalahkan syahwatnya, akalnya akan ditaklukkan atau dikalahkan oleh syahwatnya. Dan ketika akal manusia sudah kalah dari nafsunya, maka manusia akan lebih parah dari hewan. Seperti contoh tadi, kalau hewan makannya itu hanya rumput. Tapi kalau manusia sudah ketubruk, aspal habis semua, aspal dimakan, tapi ini makan semua. Ya, itu kalau manusia sudah bobrok akan lebih parah. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti hewan, bahkan lebih parah dari hewan. Sudah tidak punya rasa malu, meskipun punya akal, akalnya sudah tertutup, tidak digunakan, sehingga akan lebih parah dari hewan. Makanya ada sebuah hadis dari Rasulullah, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Sungguh sangat beruntung bagi orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya bisa ditahan. Artinya dalam mau melakukan sesuatu ia menggunakan akal dulu, bukan syahwatnya. Kata Nabi, idza arada syai'an fatadabbar akibatahu in khairan faqdihi wa in syarran faqdihi. Kamu ketika ingin melakukan sesuatu, maka pikirkan dulu akibatnya. In khairan faqdihi, ketika akibat dari apa yang kamu lakukan itu sekiranya baik, faqdihi lakukan. Tapi ketika apa yang kita lakukan itu akibatnya tidak baik, faqdihi, maka jangan lakukan. Makanya orang itu akan selamat ketika lebih mendahulukan akalnya ketimbang nafsunya. Ketika ingin membuat sesuatu, pikirkan dulu akibatnya, ini baik atau tidak.
Ketika orang itu memikirkan ini baik atau tidak, insya Allah akan selamat. Tapi ketika orang mau melakukan sesuatu tidak memikirkan akibatnya dulu, pokoknya sudah nyerocok saja, akhirnya akan celaka. Karena kata Nabi tadi, "Idza arada ayyaf'ala syai'an faltadbir. Idza aradta an taf'ala syai'an faltadbir akibatahu. Ilfa'il ba'dihi wa isyarul ba'i." Jika kamu ingin melakukan sesuatu, pikirkan dulu akibatnya. Ketika akibatnya baik, maka lakukan. Dan ketika akibatnya tidak baik, maka jangan dilakukan. Dan apa? Ketika kita mau melakukan sesuatu, pikir iman. Jangan cepet dalam bahasa reject dulu. Moro-moro berangkat, moro-moro melakukan. Pikirkan dulu, apakah ini baik atau tidak. Ketika baik, baru dilakukan. Ketika akibatnya masih kurang jelas, ini baik atau tidak, jangan berlakuan dulu. Tunggu sampai kita yakin bahwa akibat dari perbuatan yang kita lakukan itu baik, baru kita lakukan. Insya Allah akan selamat. Waqaulihi ta'ala, dan juga Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Inna syarrad dawabi 'indallahi as-sum." Sesungguhnya paling jeleknya hewan yang ada di muka bumi Allah, as-sum, adalah orang yang tuli. Tuli itu nyerocok. Yang bermakna lo peduli, tidak peduli. Sesungguhnya paling jeleknya makhluk yang ada di muka bumi adalah orang yang tidak peduli apakah ini baik atau tidak. Jadi bahasa Madura ini kayaknya untuk orang lah, orang kerja ni kesai, orang itu bah. Wadhalika yang tadi ayatuna man galaba aqluhu ala tabi'atihi khairan minal malaika. Dan itu membuktikan bahwa ayat tersebut membuktikan ayatuna man galaba aqluhu ala tabi'atihi khairan minal malaika, yaitu barang siapa yang mengungguli akalnya dari tabiatnya, maka ia lebih baik dari para malaikat. Ketika manusia ini lebih menggunakan akalnya ketimbang nafsunya, maka manusia itu akan lebih mulia dari malaikat. Dan ketika sebaliknya, ia lebih mendahulukan syahwat dan nafsunya ketimbang akalnya, maka ia akan lebih parah dari hewan. Anin Nabi alaihi salatu wasallam, dijelaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah bersabda, "Lamma Allah Ta'ala Adam alaihi salam wa dzurriyyatahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan keturunannya, qalatil malaikatu, para malaikat itu mengadu kepada Allah, "Ya Rabbi, khalaqtahum ya'kulun aw yashrabun aw yankihun aw yattaqun aw yalbisuna thiyab wa yanamuna aw yashrabuna wa lam taj'al lana syai'an min dzalik." Malaikat protes ketika Allah menciptakan para malaikat dan menciptakan Nabi Adam dan keturunannya. Malaikat itu protes kepada Allah. Kata malaikat, "Ya Allah, Engkau menciptakan Adam dan keturunannya, mereka bisa makan, sedangkan mereka tidak bisa makan, tidak pernah makan. Wa yashrabuna, manusia makan, aminun, malaikat tidak pernah minum. Wa yakihuna, manusia bisa kawin, bisa nikah, mereka tidak pernah nikah. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, lebih dari malaikat. Wa yarkabuna, malaikat, para manusia bisa punya kendaraan, malaikat tidak punya kendaraan, tidak punya mobil. Ya. Wajib betul siap, dan juga memakai pakaian yang bagus, pakaiannya bagus, pakaiannya mahal. Mereka juga pernah seperti itu, tidak pernah kasih. Wajib namuna, manusia bisa tidur, mereka tidak pernah tidur. Wajib rohuna, mereka para manusia bisa jalan-jalan, mereka tidak pernah regresi. Itu kelebihan dari manusia dan para mereka. Sampai para mereka itu protes. Walima walam taj'al lana syai'an min dzalik, sedangkan engkau tidak menciptakan itu kepada kami. Tidak menciptakan kenikmatan, bisa makan, bisa tidur, kami tidak diberi seperti itu kepada mereka. Faj'al lahum dunya wal akhirah. Kalau begitu ya Allah, jadikan kenikmatan dunia saja bagi mereka, kami kenikmatan di akhirat nanti. Karena protes. Cek nyaman, kemudian tentunya nyaman, akhirat nyaman boleh.
Karena di dunia manusia sudah diberi macam-macam kenikmatan sehingga para mereka protes. Kalau begitu mereka kasih kenikmatan dunia saja, jangan kasih kenikmatan di akhirat. Kata mereka. Karena di dunia mereka sudah dipenuhi kesenangan. Akhirnya Allah menjawab. Allah Taala Allah menjawab, la aj'al man khalaqtahu biyadihi wa nafakhtu fihi min ruhi kama khalaqtuhu bikum fayakun. Aku tidak akan menciptakan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, jadi manusia dan ada. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya ruhku, kaman khalaqtuhu bikum fayakun, seperti makhluk yang aku ciptakan dengan ucapan kun fayakun. Jadi para malaikat itu diciptakan dalam kun fayakun, langsung jadi. Sedangkan manusia diciptakan masih proses dengan pembahasan Allah. Maka lebih mulia manusia. Karena manusia diciptakan dengan proses dari Allah Ta'ala, sedangkan para malaikat diciptakan dengan lafaz kun fayakun. Langsung terjadi. Maka kata Allah, tidak akan sama mulianya. Akan lebih mulia manusia. Manusia itu di dunia dikasih kemuliaan kenikmatan. Ketika jadi orang yang ahli ibadah, di akhirat juga dikasih kenikmatan. Kalau para malaikat di dunia nggak kasih kenikmatan, hanya di akhirat nanti. Itu lebihnya manusia dari para malaikat. Maka kita itu pasti banyak bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena kita diciptakan menjadi makhluk termulia. Maka yang dinamakan syukur yang sebenarnya adalah ketika kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada sesuatu yang menjadi ridho. Ketika kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah, berarti kita menjadi orang yang kufur nikmat. Contoh, diberi harta kita gunakan untuk bermaksiat, berarti kita kufur nikmat. Diberi kesehatan kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, malah kita gunakan bermaksiat. Kita dikasih penglihatan, seluruhnya harus digunakan untuk ibadah, malah kita gunakan bermaksiat. Kita dikasih tangan, harusnya digunakan untuk membantu, menggunakan tangan kita untuk hal yang baik. Ternyata terkadang kita gunakan untuk maksiat. Kita banyak kufur nikmat Allah dengan segala macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ternyata kita masih banyak menggunakan nikmat itu kepada hal-hal yang kita